wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Putri Sirait, SEMSI AK, merupakan dosen tetap yayasan pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Jabatan akademik saya saat ini adalah lektor. Saya mengampu mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen pada semester ganjil dan mata kuliah penganggaran perusahaan pada semester genap. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi biaya, yang merupakan mata kuliah wajib prodi untuk semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya, yaitu pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup akuntansi biaya. Kedua, mampu menjelaskan konsep dan jenis biaya dan pelaporan harga produk. Ketiga, mampu mengidentifikasi metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses, metode harga pokok produk bersama, dan harga pokok produk samping. Keempat, mampu menganalisis harga pokok activity based costing atau ABC. Kelima, mampu menganalisis biaya standar, dan keenam, mampu menganalisis harga pokok co-costing dan variabel costing. Dari CPMK tersebut diruntuhkan menjadi 9 sub CPMK. Berikut penjabaran mekanisme materi pembelajaran selama 1 semester. Terdiri dari 16 kali pertemuan, yang dimana 14 pertemuan merupakan proses pembelajaran tatap muka, 1 pertemuan pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan pelaksanaan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran diawali dengan pendahuluan berupa RPS, silabus, kontrak kuliah, dan pengenalan mata kuliah akuntansi biaya mengenai konsep dasar dan ruang lingkup akuntansi biaya. Pada pertemuan kedua, membahas terkait konsep dan jenis-jenis biaya produk. Di pertemuan ketiga, membahas mengenai pelaporan harga pokok produk. Pada pertemuan 4 dan 5, membahas mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada pertemuan 6 dan 7, membahas mengenai metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Pada pertemuan ke-8, pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan 9 membahas mengenai metode harga pokok bersama dan produk samping. Pertemuan 10 dan 11 membahas mengenai harga pokok activity based costing atau ABC. Pertemuan 12 dan 13 menganalisis biaya standar. Pertemuan 14 dan 15 membahas mengenai perhitungan full costing dan variable costing. Terakhir pertemuan 16, pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana untuk metode delivery saya menggunakan penggabungan ceramah dalam penyampaian materi, dan kemudian small group discussion, case method, dan cooperative learning kepada mahasiswa. Saya menggunakan textbook sebagai sumber referensi karangan William Carter dengan judul buku Akuntansi Biaya penerbit Salemba 4. Dan saya juga mereferensikan untuk mendownload e-book yang berhubungan dengan materi yang dibahas mata kuliah akuntansi biaya. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah e-learning UMA, yang digunakan sebagai wadah untuk mengupload RPS, kontrak kuliah, bahan ajar, dan juga pengumpulan tugas mahasiswa. Metode interaction yang saya gunakan adalah interaksi 2 arah,
yaitu mahasiswa bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab kepada saya. Dan untuk menguji pemahaman mahasiswa, saya akan bertanya kembali kepada mahasiswa. Metode asesmen dalam penilaian dan evaluasi hasil tugas mahasiswa sesuai dengan standar yang dibuat oleh perguruan tinggi, di mana penilaian diberikan sesuai dengan bobot yang telah ditentukan, yaitu untuk partisipasi atau kehadiran diberikan bobot 10%, tugas dan keaktifan diberikan bobot 50%, ujian tengah semester diberikan bobot 15%, dan ujian akhir semester diberikan bobot 25%. Nilai mahasiswa didapat dari hasil usaha belajar mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan penilaian acuan normal, yaitu dengan kisaran rentang nilai A lebih besar atau sama dengan dari 85. Nilai B plus mendapatkan rentang nilai 77,5 sampai 84,9. Untuk nilai B, rentang nilai 70 sampai 77,9. C plus dari nilai 62,5 sampai 69,9. Nilai C rentang nilai 55 sampai 62,9. Nilai D rentang nilai 45 sampai 54,9. Dan untuk nilai E, rentang nilai lebih kecil atau sama dengan dari 44,9. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video mengajar saya di kelas secara tatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian. Siang, Bu. Oke ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ya ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, hari ini ya mata kuliah kita adalah akuntansi biaya. Ya, akuntansi biaya dan hari ini adalah pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, materi yang akan kita bahas adalah penentuan harga pokok produksi. Oke, sebelum kita masuk pertemuan hari ini, kita akan review kembali ya pertemuan minggu lalu. Ya, minggu lalu itu di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai jenis-jenis biaya. Ada yang masih ingat apa jenis biaya? Ya, enggak? Jenis-jenis biaya itu ada 3. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, dan yang ketiga itu biaya tetap. Ya, jadi jenis biaya ada 3. Ya, jadi kita sudah tahu apa saja jenis biaya. Hari ini kita akan mencoba untuk menghitung biaya tersebut menjadi harga pokok produksi. Oke, tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini itu ada 5 poin. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mendefinisikan harga pokok produksi. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui komponen dalam harga pokok produksi. Poin ketiga adalah mahasiswa mengetahui fungsi dan tujuan dari harga pokok produksi. Poin keempat adalah mahasiswa dapat mengetahui tujuan dari menghitung harga pokok produksi. Sedangkan yang kelima, mahasiswa dapat menghitung harga pokok produksi. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah definisi dari harga pokok produksi. Coba Siti bacakan. Definisi harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah total dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Oke, jadi harga pokok produksi itu adalah mulai dari kita menyiapkan bahan baku ya sampai barang itu siap dijual.
Oke, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan-bahan atau komponen yang dibutuhkan atau digunakan dalam membuat suatu produk. Yang pertama contohnya, apabila perusahaan memproduksi mie instan, maka bahan bakunya adalah telur dan tepung. Kemudian contoh yang lainnya, ya, apabila perusahaan itu memproduksi misalnya meja, kursi, maka bahan bakunya adalah kayu. Ya, contoh yang lainnya adalah misalnya minyak goreng, bahan bakunya adalah kelapa sawit. Itu adalah biaya bahan baku. Oke. Kemudian biaya yang berikutnya adalah biaya overhead pabrik, ya. Oke ya, paham ya? Oke, contoh kedua dari overhead pabrik adalah tenaga kerja tidak langsung. Contohnya adalah mandor. Oke, misalnya satu meja itu ya dikerjakan, misalnya 10 meja ya dalam sebuah pabrik, ya mandor tahu kan? Tahu kan? Yang mengawasi para pekerja. Ya, misalnya ya untuk menghasilkan 20 unit kursi dikerjakan oleh 5 tenaga kerja langsung dan 1 orang mandor. Apakah mandor ini langsung mengerjakan produksi tersebut? Kan tidak, dia hanya mengawasi kegiatan produksi. Apakah kegiatan produksinya itu berjalan dengan baik atau tidak? Enggak, dia langsung itu yang potong kayu itu bukan dia. Dia yang merapi itu bukan dia, bukan kerjaan mandor. Dia hanya mengawasi. Makanya mandor masuk ke dalam biaya overhead. Oke ya, contoh yang lainnya adalah perbaikan dan pemeliharaan listrik, telepon dan air. Oke, kita masuk ke fungsi dan tujuan harga pokok produksi. Ya, di sini ada 2 poinnya, fungsi dan tujuan. Kita lihat fungsinya. Fungsi harga pokok produksi dinilai penting. Kenapa penting? Karena dapat memberikan gambaran umum kepada manajemen tentang keseluruhan biaya produksi dan apakah biaya ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini adalah hal yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Cara menghitung harga pokok produksi itu ada 2. Ya, yang pertama adalah metode pengumpulan harga pokok produksi, yang kedua adalah metode penentuan harga pokok produksi. Di antara kedua metode ini itu ada kelebihan dan kelemahan. Nanti kita akan lihat kelebihan dan kelemahan. Oke, metode yang pertama adalah metode pengumpulan harga pokok produksi. Oke, ini adalah karakteristik proses costing. Jadi nanti kalau kalian misalnya kerja di perusahaan, nah perusahaan kan jenisnya banyak ya. Jadi nanti kalau kalian mau menghitung harga pokok produksi, berarti kalian harus tahu nih perusahaan ini ya produknya itu menggunakan metode yang mana, ya. Maka kalian harus mencocokkan dengan karakteristik yang dipunyai sama metode tersebut. Biar kalian tidak salah menghitung harga pokok produksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Biar kita diskusikan. Gak ada? Oke, kita masuk metode yang kedua. Ya, perhitungan harga pokok produksi. Kalau yang pertama tadi metodenya adalah pengumpulan harga pokok produksi. Metode yang kedua, metodenya adalah penentuan harga pokok produksi. Di penentuan harga pokok produksi itu dibagi lagi metodenya jadi 2. Ya, jadi kalian jangan bingung. Kan gitu ya. Di setiap metode masih ada pembagian metode lainnya. Di penentuan harga pokok produksi, metodenya dibagi menjadi metode kalkulasi biaya penuh atau full costing dan metode kalkulasi biaya variabel atau variable costing. Oke ya, saya mau kasih contoh. Wisnu, maju lo ke depan lo. Oke ya. Silakan tuliskan, misalkan biaya bahan bakunya
nanti ya Oke, biaya tenaga kerja langsung ya, biaya tenaga kerja langsung bisa disingkat menjadi BTKL. Kerja langsung 20.000. BOP tetap, BOP tadi apa? Biaya OPR, tapi lagi BOP. BOP tetap 15.000. BOP variabel 5.000. Hitung berapa harga pokok produksinya? Berapa kira-kira? 40. Oke. Jadi silakan dibuatmu. Harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku. Ya, sampai aja. Biaya bahan baku disingkat aja no. Biaya bahan baku BBB. Ya, biaya bahan baku ditambah apa tadi? BTKL ya. BTKL ditambah BOP tetap ditambah BOP variabel. Oke? Nanti masukkan nilainya. Masukkan nilainya mau BBB berapa nilainya? Nah, bahan baku tadi berapa nilainya? 10.000. 20, 15, 5.000. Oke, totalnya adalah Oke, kasih ya. Dulu. Oke, jadi ini adalah cara menghitung harga pokok produksi berdasarkan metode kalkulasi biaya penuh, di mana semua biaya itu ditambahkan. Jadi total harga pokok produksi adalah 50.000. Sampai sini ada pertanyaan tentang menghitung biaya produksi? Tidak. Enggak, kita lanjut ya. Ini adalah contoh soal dari metode full costing. Ya, kita baca sama-sama. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasionalnya, harga 20 unitnya adalah 500.000. Biaya produksinya, ya, biaya produksi bagi dua ya, variabel dan tetap. Variabelnya ada bahan langsung, ya 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, operating pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun 12 juta. Persediaan barang jadi untuk persediaan awalnya 0, unit yang diproduksi 100, unit yang dijual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun adalah 7 juta. Biaya pemasaran variabel 50.000 dikali 80 unit. Dari data di atas maka hitunglah HPP. HPP di sini bukan harga pokok penjualan ya, harga pokok produksi menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba. Ini adalah perhitungannya, ya. Kalian bisa lihat ya, bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah operating pabrik ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap, ya. Total harga biaya produksinya adalah 320.000. Oke, 320.000. Jadi 320.000 dikalikan dengan 100 unit yang diproduksi. Kenapa nggak 80? Karena kita 80 itu kan yang terjual. Yang terjual itu menjadi pendapatan. Sedangkan 100 itu adalah produksi, biaya yang harus dikeluarkan. Inilah dia nilainya. 32 juta. Jadi kan kalau sudah tahu kan harga pokok produksi di dalam laporan laba rugi itu di mana disajikan di
320.000 ya. Kalau dia variabel costing ya, costing HPP-nya berapa? 200. Yang mana yang lebih tinggi biayanya? Full costing. Kenapa lebih tinggi? Karena di variabel costing tidak dimasukkan BOV variable. Ya, jadi walaupun satu biaya yang tidak kita perhitungkan, jauh nggak bedanya? Jauh, ya kan? Sampai ya perbedaannya. Oke ya. Sekian materi pertemuan ketiga hari ini. Ya, ada yang mau didiskusikan? Ada Silvi yang mau didiskusikan? Gak ada ya. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, maka